Maxifers, Tita Andira di sini kembali lagi di channel Maxi Pro Indonesia. Mesin potong kertas salah satu mesin yang penting di bidang finishing percetakan, dikarenakan fungsinya untuk merapikan suatu produk cetak seperti buku, kartu nama, brosur, dan lainnya. Cuma kan, kalau hasil print kalian bagus tapi waktu pemotongan hasilnya miring atau tidak presisi, pastinya customer kalian akan komplain setiap harinya karena permasalahan potong kertas yang nggak rapi. Belum lagi kalau customer kalian minta ganti rugi suatu produk yang nggak rapi. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas salah satu mesin potong dari Maxi Pro. Tapi saya nggak akan sendiri nih, tentunya saya akan ditemani oleh profesional teknisi kita, yaitu Mas Eli. Halo Mas Eli. Hai. Nah Mas, di video kali ini kita akan ngebahas salah satu mesin potong fleksib dari Maxi Pro. Kira-kira mesin potong fleksib dari Maxi Pro itu ada apa aja ya Mas? Nah, untuk saat ini di Maxi Pro ada 4 tipe mesin potong, diantaranya MP858 manual, MP490 motor, MP520 HST, dan yang di samping saya ini itu MP680 HST. Yang menjadi perbedaan antara mesin potong Telson MP680 HST dengan mesin potong lainnya itu apa ya? Nah, perbedaan mesin potong 680 HST ini dengan yang lainnya yaitu sistem pengoperasiannya yang beda. Nah, di mana MP680 HST ini dia udah menggunakan sistem hidrolik. Untuk keunggulan dari press hidrolik dengan press lainnya itu seperti apa sih? Untuk keunggulan dari press hidrolik yaitu mampu menekan kertas atau media yang lebar dengan kuat sehingga saat dipotong, media atau kertas yang dipotong itu tidak akan lari, dan juga kerja yang responsif. Nah, untuk fiturnya sendiri, dari mesin ini tuh mempunyai fitur apa aja ya Mas? Nah, untuk fiturnya ada beberapa. Nah, diantaranya yang pertama itu meja belakang bisa dilipat. Fungsinya dari meja yang dilipat itu seperti apa? Meja yang bisa dilipat ini berfungsi untuk memudahkan kalian memindahkan mesin-mesin ini ke ruangan yang mempunyai pintu kecil, seperti di rumah-rumah atau di ruko-ruko yang pintunya kecil. Jadi lebih fleksibel ya? Ya pastinya. Nah, untuk yang kedua, posisi pisau yang miring. Kenapa ya Mas posisi pisau potongnya itu miring? Karena jika posisi pisau turun sejajar kanan dan kiri, maka kerja pisau akan berat, sehingga menyebabkan pisau cepat tumpul. Hasil potongannya tidak rata atau tidak halus, dan yang paling fatal, mekanikalnya ini cepat rusak, aus, atau ada pengikisan. Nah, untuk fitur yang selanjutnya, dia udah menggunakan sistem dual poros. Apa sih dua poros itu Mas? Yang dimaksud dual poros pada mesin ini adalah pendorong kertas yang digerakkan oleh dua poros kanan dan kiri, sebab bila kita hanya memakai single poros maka akan berisiko hasil pemotongannya miring. Kebanyakan mesin-mesin tipe lain itu hanya menggunakan single poros. Nah, untuk yang selanjutnya sudah dilengkapi dengan safety sensor. Maksudnya safety sensor itu seperti apa ya Mas El? Dan apa sih kegunaan dari safety sensor itu? Nah, safety sensor ini adalah pengaman di bidang tertentu, contohnya mesin potong ini, sehingga meminimalisir kecelakaan kerja. Nah, untuk kegunaannya sendiri, dipergunakan untuk memberhentikan jalannya mesin atau pergerakan pisau saat bekerja jika ada tangan masuk. Dan safety sensor ini dia udah bersertifikat ISO. Dan untuk selanjutnya, dia udah dilengkapi dengan motor hidrolik besar. Oh ya Mas El, kenapa mesin ini menggunakan motor hidrolik besar? Apabila kita menggunakan motor besar, maka putaran pompa akan semakin kencang dan kerja dinamo tidak akan cepat panas, di mana mempercepat kerusakan pada dinamo. Untuk selanjutnya, dia udah dilengkapi dengan sistem broken press. Maksudnya dari broken press itu apa ya? Kemudian kegunaannya itu untuk apa Mas El? Nah, untuk broken press. Nah, broken press ini adalah cowakan yang ada pada bagian kanan dan kiri mesin yang berfungsi untuk menjepit punggung jilid buku supaya hasilnya tidak keriput dan tidak pecah nantinya. Tidak seperti mesin-mesin lain yang kebanyakan tidak menggunakan broken press sehingga menyebabkan punggung pada buku itu pecah, keriput, dan bisa rusak juga. Selanjutnya, adjustment pressure yang sangat mudah. Untuk adjustment pressure-nya sendiri itu kayak gimana ya Mas El? Dan apakah ada kegunaannya? Adjustment pressure ialah pengatur tekanan kerja pisau dan press. Biasanya apabila
kita mau memotong bahan kertas seperti lupot, itu harus menambah tekanan. Nah, pada mesin ini, untuk mengatur tekanannya itu tidak sulit, dikarenakan posisi adjustment pressure yang sudah di luar, sehingga memudahkan operator untuk mengatur tekanannya. Untuk selanjutnya, sudah menggunakan step driver motor pada maju mundur bahan. Maksudnya dari step driver motor itu seperti apa ya, Mas? Step driver yang dimaksud ialah elektronik yang berfungsi menggerakkan motor hingga ketelitian 0,1 mili. Jadi tidak sampai 1 mm. Dan dikarenakan sudah menggunakan step driver, maka pada mesin ini bisa memotong sampai ke tipisan 0,4 meter. Jadi cocok untuk sisir kertas, hasil fotokopi seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, mesin ini sudah dilengkapi dengan memory cutting. Nah, pada memory cutting ini terdapat 3 mode. 3 mode dari memory cutting ini tuh apa aja ya, Mas? Dan gimana sih maksudnya? Untuk mode yang pertama yaitu mode cutting manual. Mode ini biasanya untuk potong-potong finishing, yaitu kita masukkan berapa ukurannya, lalu dengan sendirinya pendorong bahan ini akan menuju ukuran yang kita masukkan di sini. Nah, untuk yang kedua ada mode cutting otomatis. Di mode ini terdapat banyak ukuran yang bisa kita masukkan, sampai 48 kali ukuran. Biasanya untuk memotong brosur, sehingga potongan brosur satu dengan yang lainnya tetap sama dan tidak perlu memasukkan ukuran-ukuran lagi setelah pemotongan selesai. Nah, untuk yang ketiga, yang terakhir, ini ada mode cutting half. Nah, pada mode ini diperuntukkan untuk memotong kartu nama, supaya hasil kartu namanya itu tetap sama, stabil, dan rata. Untuk spesifikasi dari mesin ini tuh apa aja ya, Mas? Seperti dari ukuran mesinnya, ukuran input kertasnya, berat mesinnya, dan lainnya. Untuk mesin potong kertas Telson MP680 HST ini memiliki panjang 1,3 meter, lebar 1,2 meter, dan tinggi 1,5 meter. Kemudian dimensi input kertasnya memiliki lebar 68 cm, panjang ke belakang 68 cm, dan tingginya itu 10 cm. Lebar meja pada mesin ini yaitu 87 cm, dan plat mejanya pun cukup tebal, dilengkapi dengan pelor atau roda penggerak untuk mempermudah saat pemotongan kertas. Mesin ini pun cukup berat. Nah, untuk berat mesin potong ini kurang lebihnya 450 kg. Dan sebenarnya kita ada mesin tipe lain sih, di bawahnya ini ada MP520 HST. Untuk konsumsi daya sendiri, mesinnya itu membutuhkan daya hingga berapa watt ya, Mas Eli? Untuk konsumsi listrik pada mesin ini hanya membutuhkan daya 3000 watt, AC 220 atau 1 pas. Nah, untuk tingkat presisi pemotongan pada mesin ini tuh sampai berapa milimeter nih, Mas El? Dan untuk nilai pergerakan, porosnya pun mencapai berapa nih? Yang pasti hasilnya presisi hingga 99%, karena sudah dijelaskan di penjelasan di awal tadi bahwa mesin ini sudah menggunakan double poros sehingga bisa memotong sampai ketebalan 0,4 mm. Jadi mesin ini sangat cocok buat sisir tiap sisi buku. Kalau pada mesin lain itu minimal biasanya 1 mm, tapi kalau punya kita masih pro punya bisa sampai 0,4 mm. Nah, Mas El, daripada mesin ini kita anggurin, lebih baik kita coba untuk mengoperasikan mesin ini. Biar Maxivers yang ada di rumah tahu bagaimana cara kerja mesin ini, kita coba dengan 3 metode cutting yang sudah tersedia di mesin potong kertas Telson MP680 HST ini, yaitu mode cutting manual, mode cutting automatic, dan mode cutting half. Kita akan menggunakan 3 mode cutting, yaitu mode cutting manual, mode cutting automatic, dan mode cutting half. Yang pertama yaitu mode cutting manual. Yang pertama, pada mode cutting manual ini terdapat tampilan seperti berikut. Apabila pendorong kertas kurang maju atau kurang mundur, kita bisa menggunakan tool forward atau backward, atau bisa juga menggunakan manual dengan cara memutar poros. Kemudian, kita masukkan nilai total ukuran pada input kertas yang akan kita potong. Kemudian, secara otomatis, ukuran tersebut muncul pada release size, dan pendorong kertas pun menuju ke ukuran yang telah kita setting. Pada mode manual ini, terdapat tools push book, yang mana berfungsi sebagai pengantar buku atau media yang telah kita potong. Setelah men-setting mode cutting manual, barulah kita mulai memotong media dengan cara menekan kedua tombol pemotong secara bersamaan. Yang kedua, mode cutting automatic. Pada mode cutting auto ini, yang pertama kita menekan tools manual agar bisa mengubah ke mode auto.
Untuk mode ini terdapat 48 ukuran loh, dan untuk menggantinya atau mengisinya, kita hanya mengubah mode work menjadi mode edit, agar kita bisa mengganti atau mengisi ukuran. Setelah mengubah atau mengisi ukuran, kemudian kita ganti ke mode work lagi. Lalu kita tekan Tools Run. Secara otomatis pada real size-nya akan muncul sesuai dengan urutan ukuran yang sudah kita inputkan. Kalau kita ingin kembali ke ukuran kedua atau ke ukuran selanjutnya, kita hanya menekan Run. Maka ukuran kertas pada real size akan terganti. Kemudian kita tekan kedua tombol pemotong secara bersamaan. Dan yang terakhir, mode cutting help. Untuk menginput ukuran atau memasukkan ukuran, kita klik mode work menjadi mode edit. Barulah kita bisa mengubah atau mengisi ukuran pada size 1, size 2, dan total size. Kemudian kita ganti lagi ke mode work. Lalu kita tekan Tools Run. Secara otomatis pada real size-nya akan muncul sesuai dengan total size. Kemudian kita tekan kedua tombol pemotongnya secara bersamaan. Nah, cukup mudah kan cara mengoperasikan mesin ini? Gimana nih Maxivers menurut kalian tentang mesin ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang mempunyai pertanyaan tentang mesin ini atau mesin lainnya, silahkan tulis komentar juga ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian agar tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Terakhir, nama saya Tita Andira dan Saya Eligat Moko. sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!